mohon nanti kalau Bapak Ibu pada saat materi penyampaian persepsi instrumen portofolio ini, kalau ada pertanyaan resen, jadi resen kita atur begitu. Resen angkat tangannya pakai di Zoom ini, bukan angkat tangannya langsung, bukan ya. Nanti akan diprioritaskan yang resen kalau ada pertanyaan nanti gitu. Itu yang kita lakukan sehingga nanti bisa lebih tertib. Kalau Bapak Ibu ada kepentingan lain, katakanlah pas mau diskusi atau pas ada tamu dan sebagainya, tolong di-mute dulu. Apalagi kalau pas bertengkar, tolong di-mute dulu. Karena nanti pertengkarannya diketahui oleh semua orang nanti, ya. Iya. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar bertengkar gitu, ternyata masih di dalam Zoom. Nah, ini supaya tidak tersebar kemana-mana, sebaiknya kalau mau bertengkar disiapkan dulu untuk di-mute. Nah, nanti tidak jadi bertengkar nanti, ya. Baik, jadi itu mungkin pengantar dari saya sebentar. Nanti Bukis akan mandu. Nanti kita akan diskusi Bapak Ibu. Monggo Bukis, dimulai Bukis. Terima kasih, Ibu Bapak. Terima kasih Pak Panji, Mas Nur. Terima kasih juga. Kami bertiga Ibu Bapak. Jadi ada Pak Subanji, saya dan juga Mas Nur Hadi yang juga akan mendampingi Ibu Bapak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melatih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sungguh senang hati melihat Ibu Bapak di layar ini segar dan berseri. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada pantun nih Bu, ada pantun buat Bu Kisyani sama Pak Tolong Subanji. dibacakan Pak, tolong dibacakan. Alhamdulillah. Terima kasih, masih segar ceria ya semuanya ya. Itu saya sudah menulis tautan portofolio Ibu Bapak. Jadi di chat saya sudah menulis tautan portofolio. Saya coba membuka tautan portofolio ya Ibu Bapak ya. Mari kita bersama melihat untuk tautannya. Jadi tadi jadwal sudah disampaikan oleh Pak Panji. Ini saya mencoba. Nah ini, kalau Ibu Bapak klik ya untuk tautan yang ada di chat, maka nanti akan keluar ini, instrumen penilaian portofolio. Seperti biasanya, silahkan memasukkan email. Nah, ini ada dokumen yang dinilai. Kalau Ibu Bapak ingin mengunduh dokumen yang dinilai, Ibu Bapak akan nilai. Silahkan kemudian Ibu Bapak kita nilai. Kemudian kita akan melihat rubrik penilaiannya. Ini sebaiknya Ibu Bapak semuanya mempunyai. Jadi karena inilah yang kita pakai nanti untuk penilaian. Silakan ini diunduh Ibu Bapak. Rubrik penilaian uji kinerja. Silakan. Jadi publikasi di jurnal internasional, skor atau kreditnya maksimal 3, bagaimana dengan penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Ini semuanya sudah ada di sini, jadi silakan ini diunduh. Apa yang termasuk karya teknologi kategori kompleks, apa yang termasuk kategori sederhana, bagaimana ini, dan seterusnya. Ini semuanya ada di sini, Ibu Bapak, untuk dokumen-dokumennya. Nah, saya kembali kepada isian kita. Ini nanti silahkan setelah Ibu Bapak mengunduh ini, silahkan menulis nama peserta, ide presensi, misalnya memiliki NRP atau belum, silahkan diisi ini, kemudian next. Nah, coba kita lihat di sini ada rubrik penilaian karya ilmiah. Ini bisa dilihat ya Ibu Bapak, kurang besar atau tidak? Apakah kurang besar?
Bisa dilihat, Bu. Bisa Lihat. dilihat, Nah, Bu. lihat, Bisa Bu. jelas. Bukis kalau bisa besarin lagi dikit. Alhamdulillah. Wah, kalau kurang besar lagi nanti saya besarkan lagi. Kurang besar lagi kah? Ya, udah cukup Bu, cukup Bu. Ya, di sini publikasi. Jangan terlalu besar, Bu. Ah, terlalu besar ini? Jangan terlalu besar, gak enak juga. Iya. Udah cukup bagus, Bu. Udah cukup bagus. Oke. Cukup. Tanya begini, publikasi di jurnal internasional nanti skor maksimalnya 3. Ini Bapak harus ingat bahwa dia adalah mahasiswa PPG ya. Jadi sudah bisa publikasi di jurnal internasional itu luar biasa ya. Skor maksimalnya 3. Publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 itu skor maksimalnya 2,5. Jangan sampai memberi publikasi di jurnal internasional 2,5 ke bawah. Jadi publikasi di jurnal internasional, misalnya Ibu Bapak melihat, wah ini 3. Kalau Ibu Bapak nanti melihat, wah ini kok kelihatannya biarpun internasional tapi ada bla 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 bla. Silakan memberi tapi rentangnya di antara 2,5 sampai 3. Jadi jangan 2,5 ke bawah. Karena 2,5 ke bawah itu tempat jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2. S itu Sinta 1, S itu Sinta 1 dan Sinta 2. Kemudian publikasi di jurnal berarti ini Sinta 3 dan seterusnya. Ada EISSN dan ada DOI-nya, maka maksimal 2. Jurnal nasional maksimal 1,5 dan seterusnya ya Ibu Bapak ya. Jadi ini adalah modelnya. Kemudian tata cara pengisiannya, nanti tuliskan jawaban Anda dengan list yang ada di rubrik penilaian dan gunakan tanda titik untuk desimal. Jadi jangan menggunakan tanda koma. Jadi kalau desimal misalnya ingin memberi angka 2,9 berarti 2,9 penulisannya. Sekali lagi gunakan tanda titik untuk menandai desimal. Ini tabel karya penelitian dan publikasi atas nama Nindya Ferry Wulandari. Yang perlu diperhatikan pertama Ibu Bapak, Nindya ini orang matematika. Jadi nanti Ibu Bapak akan menilai dari semua mapel, dari semua prodi akan menilai tulisan Nindya yang dari latar belakang matematika. Tidak apa-apa. Ini semuanya kelas A, kelas B, kelas dan seterusnya itu sama semua. Semuanya menilai Nindya. Catatan yang kedua, khusus untuk tahun jangan dilihat sekarang ini. Jadi kalau Ibu Bapak melihat, loh ini kan tahunnya kan sudah lewat, jadi tidak perlu saya nilai, saya beri 0, tidak. Jadi tahunnya tolong diabaikan. Tahun penulisan Nindya tolong diabaikan, silahkan dinilai dari sisi konten. Tapi nanti kalau pada saat menilai di sistem, menilai sebenarnya, di sistem yang sebenarnya, nah ini perlu Ibu Bapak lihat. Jadi untuk keperluan pelatihan yang pertama, dia berasal dari latar matematika. Yang kedua, tahun mohon diabaikan. Jadi mohon nanti tidak ada pertanyaan terkait tahun ya, karena tahunnya diabaikan. Kalau Ibu Bapak lihat di sini, dia mempunyai 4 tulisan ya, yang bisa dimasukkan di karya penelitian. Ini kelihatannya biru, tapi ini tidak bisa kita klik. Karena ini image. Yang bisa kita klik yang ada di sini, Bapak. Nah, jadi ini list karya pertama. Data dukungnya ini nanti kita klik. Kemudian Ibu Bapak mengisi nilainya di sini. Jadi katakanlah Ibu Bapak menilai 2,9, nulisnya 2,9. Misalnya semacam itu. Atau Ibu Bapak akan menilai 3, silakan. Ya. Jadi 2,9, 2,8, 2,7 misalnya. Nah, sekarang yang perlu Ibu Bapak lihat lagi adalah bagaimana, apakah yang diakukan oleh Nindya yang diakukan oleh Nindya itu benar atau tidak? Apakah dia penulis ketiga dari 4 penulis? Apakah betul ininya itu problem of education ya dan seterusnya. Nah, untuk melihat data dukungnya kita bisa ngeklik ini Ibu Bapak.
Nah, ini misalnya. Nah, mathematical literacy, proficiency development based on content dan seterusnya. Ini betul problems of education. Ini penulis pertama, ini penulis kedua, ini penulis ketiga. Oh, betul. Berarti dia penulis ketiga dari 4 penulis. Berarti sudah betul. Nah, sekarang kalau Bapak sudah melihat ini, Ibu Bapak perlu kemudian melihat ini. Nah, ini silakan Ibu Bapak lihat. Nah, dicek dulu, katakanlah di copy begitu ya. Silakan Ibu Bapak masuk ke sini misalnya ya. Nah, ini misalnya silakan mencari di sini. Sudah bisa lihat ini? Problems of education? Bisa melihat ini? Bisa, bisa. Bisa ya? Ya, misalnya. Ini ada beberapa link. Ibu Bapak ingin melihat apakah dia masuk di jurnal internasional atau tidak ya. Ibu Bapak bisa melihat di sini, bisa juga melihat, oh masuk Simago. Masuk Simago pastilah jurnal internasional. Kita tidak melihat bahwa dia itu sudah discontinue atau tidak. Ini bukan dosen. Ini mahasiswa PPG. Jadi yang dari unsur dosen, tolong jangan melihat apakah sudah masih ada atau sudah discontinue dan seterusnya. Yang perlu kita lihat adalah ini. Ini ada. Kita mencoba melihat salah satu ketentuan untuk jurnal internasional itu editorial board-nya dari minimal 4 negara. Oh, kita lihat. Oh, ini ada dari Brasil, ada dari Lituania, Slovenia, Saudi Arabia, Portugal. Oh, banyak sekali. Berarti kalau begitu sudah memenuhi syarat untuk jurnal internasional. Apalagi ini pernah diindeks ya, pernah diindeks. Kita lihat lagi, misalnya ini ya. Nah, ini problem education sudah masuk ke Simago, Ibu Bapak. Masuk ke Simago itu berarti sudah pernah terindeks Scopus, biarpun sudah discontinue tahun 2019. Tapi dia tetap termasuk dalam jurnal internasional. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Penulis ketiga dari 4 penulis. Nah, tadi memang dalam petunjuk itu disebutkan bahwa penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat itu nanti bagiannya 40%. Tapi untuk keperluan ini dan juga nanti di sistem, Ibu Bapak tidak perlu menghitung. Jadi asal penulis ketiga dari 4 penulis ini benar, Ibu Bapak tinggal memberikan angka utuhnya, maka sistem yang akan menghitung. Untuk pelatihan ini, Ibu Bapak silakan memberi angka utuhnya, misalnya menurut Ibu Bapak 2,8 ya 2,8. Kalau menurut Ibu Bapak 3 ya Ibu Bapak beri angka 3. Kalau menurut Bapak 2,9 ya Ibu Bapak beri 2,9. Jadi sesuai dengan nilai utuhnya, tidak perlu dihitung, oh berarti dia itu 40%-nya berapa, kemudian dibagi 3 dan seterusnya, tidak perlu. Ya, sekali lagi tidak perlu. Jadi langsung aja. Ini untuk yang jurnal internasional. Nah, sekarang ada lagi yang list karya, yang ini yang jurnal ini, list karya ketiga ini. Ya, misalnya ya, kita lihat sekarang karya ketiga. Upaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik, ini jurnalnya ada di Kadikma. Nah, penulis pertama dari 2 penulis, wah hebat ini ya, jadi mahasiswa PPG penulis pertama dari kedua penulis. Kita lihat di sini, S1 dan S2 itu 2,5, jurnal ada ISSN itu 2. Nah, sekarang kita lihat, contohnya yang ketiga misalnya ya, yang kedua nanti silakan dicek sendiri. Ini misalnya kita buka untuk yang ketiga. Nah, ini Kadikma. Bagaimana kita tahu bahwa Kadikma itu masuk di Sinta berapa? Kadang-kadang dari sini sudah bisa, kalau memang masuk ke link jurnalnya. Tapi tampaknya yang dimasukkan bukan link jurnalnya, tapi ini adalah screenshot.
Jadi kita perlu membuka misalnya di Sinta. Sinta itu kita membukanya itu sinta.kemdikbud.go.id. Katakanlah kita menulis Kadikma. Ini ya. Kadikma kita search. Kadikma muncul. Oh, Kadikma itu ternyata Sinta 4. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Kadikma itu Sinta 4. Maka kita kembali ke instrumen kita yang Kadikma ini tadi. Kalau Sinta 4 berarti masuk ke mana ya? Nah, berarti masuknya di sini. Karena bukan Sinta 1 dan Sinta 2 ya. Jadi masuknya bisa di sini. Ini maksimal 2 ya. Oke, berarti kalau begitu wah menurut saya ini bisa saya beri angka. Contohnya semacam itu. Dan ini berlanjut Ibu Bapak, terus sampai next sampai selesai seperti kemarin ya. Yang perlu menjadi perhatian adalah Ibu Bapak mengecek pengakuan dia. Dia mengaku juara nasional, padahal ternyata bukan juara nasional, tapi ternyata juara provinsi misalnya. Atau justru dia mengaku juara provinsi, tapi ternyata juara nasional. Nah ini nilai maksimalnya juga, jadi mahasiswa memang juga harus pandai-pandai memilih. Karena yang mengeklik bahwa dia itu penulis keberapa, dia itu yang menuliskan itu adalah dia sendiri. Jadi kalau misalnya ada kerugian, ya mau bagaimana lagi? Kalau dia juara provinsi padahal seharusnya juara nasional, nilainya tidak akan bisa juara nasional karena begitu juara provinsi maka sudah disetting nanti maksimalnya ya juara provinsi. Dan seterusnya, begitu Ibu Bapak ya. Jadi rubriknya sudah ada di sini. Rubrik kemudian untuk yang secara umum tadi kan sudah Ibu Bapak unduh. Yang ini tadi kan sudah Ibu Bapak unduh, jadi ada di sini kan. Yang sudah Bapak Ibu unduh kan ada 2. Jadi ada ini dan ada ini. Ininya bisa Ibu Bapak pakai seterusnya. Yang ini Ibu Bapak pakai saat pelatihan. Nah, silakan bisa dimulai untuk menilai portofolio. Jika nanti ada kesulitan, kami akan membantu. Silakan diklik dulu Ibu Bapak, selamat bekerja. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oh ya ini sudah ada. Pak Mohon Kai. izin di-share ulang, Bu. Mohon izin di-share ulang. Ya, Pak Kairuzuri, silakan. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Heruzuri dari Kampar Riau. Ya. Ini tadi kan tentang portofolio yang internasional. Tadi kan yang pertama dia kan penulis yang ketiga, ketiga Ibu ya. Ya. Yang keempat. Dan ada yang terakhir tadi di internasional juga, tapi dia penulis yang kedua. Bagaimana membedakan di antara apakah bisa kita memilih nilai 3 ke atas atau dari apakah memang 3 pas gitu? Karena kalau kita lihat lebih nilai tingginya lebih yang 2 karena dia penulis yang kedua kan dibanding dengan penulis yang ketiga gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, Bapak, tadi sudah saya jelaskan, Bapak tidak perlu, ini sudah saya paksa lagi ya, ini pertanyaan pertama muncul, mudah-mudahan tidak muncul lagi pertanyaan berikutnya. Tidak perlu memperhatikan untuk penghitungan dia penulis pertama, kedua, ketiga. Karena kalau dia menulisnya sudah benar, maka silakan utuhnya saja. Nanti sistem yang akan menghitung Ibu Bapak. Jadi supaya Ibu Bapak tidak ini dibagi 3, ini dibagi ya. Yang penting apa yang diakukan oleh mahasiswa itu benar atau tidak. Itu aja. Nilainya silahkan menggunakan nilai utuh. Kemudian kalau untuk nilai di atas 3 ya tidak bisa Bapak. Oh ini maksimalnya saja 3. Iya. Kalau
internasional itu berarti kalau Bapak, menurut Bapak, oh bagus, ini 3. Kalau menurut Bapak ini masih ada yang kira-kira yang kurang ya, 2,9. Tapi jangan 2,5. Kalau 2,5 ke bawah itu miliknya Sinta Ininya 1. Sinta satu. Silahkan mengisi, tapi jangan 2,5 ke bawah ya. Kalau tadi sudah tahu bahwa itu adalah jurnal internasional. Begitu ya Bapak ya? Iya, Bu. Ye. Pak Banji akan nambah Terima kasih, atau Bu. Ye. Jadi gini Bapak Ibu, tadi batas 3 itu ya. Ini Bapak Ibu kita itu merujuk ke PAK-nya guru loh ya. Jadi bukan PAK-nya dosen. Nanti kalau dosen kan jurnal internasional Scopus mungkin maksimalnya 40. Tapi kalau ini guru. Jadi merujukannya adalah penilaian angka kreditnya guru. Makanya skor maksimum. Tadi itu skor maksimum, ya skor maksimumnya adalah 3 kalau publikasi di jurnal internasional. Kemudian kalau Bapak Ibu menilai di bawahnya lihat, kalau dia sudah diklaim internasional, kok kurang bagus, turun, tidak mungkin. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kis, tidak mungkin kurang dari 2,5. Kalau 2,5 nanti sudah masuk kriteria bukan internasional. Modelnya gitu, jadi ada batas-batas di situ ya. Jadi rentangnya kalau jurnal internasional itu mesti di atas 2,5 sampai 3. Itu maksimal. Itu aja Bu Kis. Makasih Bu Kis. terima kasih Pak Banji. Jadi begitu ya Ibu Bapak ya. Semoga sudah jelas. Ini ada lagi Pak Isanul, silakan Pak Isanul. Pak Isanul. Pak Isanul, karena Bapak belum bersuara, saya alihkan ke Pak Ahmad Murtado. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. beberapa hal yang menggelitik hati saya untuk mengajukan pertanyaan apa yang Ibu sampaikan Bu Kis. Tadi pada dasar Ibu memberikan contoh kepada penilaian jurnal itu masuk kategori Sinta 1 dan Sinta 2. Bu mencontohkan tadi masuk Adama setelah dicek tidak masuk kategori Sinta 1, Sinta 2, tetapi langsung dialihkan kepada poin penilaian jurnal nasional biasa saja masuk kategori 2, poinnya 2. Nah, bagaimana kalau seandainya itu tidak masuk kategori mahasiswa yang mengupload, yang mengaku sebagai penulis, tapi tetap tidak masuk pada Sinta 1 dan Sinta 2 seperti contohkan tadi, tetapi masuk pada kategori yang melewati Sinta 1 dan Sinta 2, tetapi apakah memang harus kita berikan poinnya kepada yang Ibu contohkan tadi, masuk ke poin pada nilai 2 aja itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh mahasiswa memasukkan portofolionya, dia merupakan juara nasional, tetapi masuk pada indikasi mencantumkan pada juara provinsi. Secara substansi itu kan seharusnya merugikan mahasiswa, tetapi tetap kita beri nilai provinsi. Tetapi kebalikan, pada nilai seharusnya dia juara provinsi, ya, tetapi masuk pada nilai juara nasional dia masuk, tetapi kita naikkan pada nilai provinsi. Nah, apakah ini dua sisi yang tidak memberikan rasa keadilan kepada mahasiswa? Makasih, itu aja 2 pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Murtado. Jadi yang pertama Bapak terkait dengan jurnal ya Bapak ya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, begitu Ibu Bapak, ini ya coba. Jadi kan ketentuannya nanti yang penting Ibu Bapak melihat di ketentuan ya. Jadi di ketentuannya itu kan sudah ada. Begitu Ibu Bapak, ini. Publikasi di jurnal internasional itu maksimal 3. Publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 itu maksimal 2,5. Publikasi di jurnal berarti termasuk yang Sinta 3 dan seterusnya ya. Kemudian juga termasuk yang ada doi-nya itu
2 maksimal Bapak. Jadi kalau Kadikma tadi, Kadikma itu, ini, Kadikma itu kan masuknya Sinta 4. Kalau Sinta 4 berarti dia tidak akan bisa mencapai nilai 2,5. Jadi nilainya tidak akan mencapai 2,5. Maksimal nilai yang bisa dicapai berarti kan ada di bawahnya. Ya, begitu ya Bapak ya. Jadi terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan ya Bapak. Terkait dengan mahasiswa yang mengeklik, dia itu mengeklik provinsi atau mengeklik lokal, padahal harusnya nasional. Nah, oleh sebab itu mahasiswa perlu untuk bisa berpikir ulang, untuk bisa hati-hati pada saat dia mengeklik pilihan. Jadi ya bagaimanapun itu adalah, jadi memang kembali kepada kesalahan mahasiswa. Oleh sebab itu yang pertama kali Ibu Bapak lihat itu adalah apakah yang diklik mahasiswa itu sudah sesuai dengan yang ditulisnya dan nanti sudah sesuai juga dengan buktinya. Jadi ya memang begitu Bapak sistemnya nanti, begitu dia pilih provinsi, maka nilai maksimal provinsi yang akan bisa dia penguji tidak akan bisa memberi nilai di atas, di dalam sistem ya, di atas nilai maksimal yang ada dalam sistem. Karena orang begitu mengeklik maka nilai, misalnya begini, Sinta 1, Sinta 2, maka dia begitu itu diisikan maka pasti maksimal 2,5. Tidak akan bisa penguji memberi nilai di atas 2,5. Karena begitu Sinta 1, Sinta 2 itu nanti sistemnya sudah akan membatasi. Oleh sebab itu mahasiswa harus hati-hati, harus cermat pada saat mengeklik itu Bapak. Begitu Pak Ahmad Murtada. Jadi intinya kalau mahasiswa mengupload jurnalnya tidak masuk kategori Sinta 1 dan Sinta 2 dengan maksimal nilai 2,5, Sinta dia masuk kategori Sinta 3 dan seterusnya, kita beri pada poin jurnal yang ber-ISN dan DOI itu nilai poinnya 2 ya Bu ya? Ya, maksimal 2. Maksimal 2. Gitu. Sinta masuk kategori Sinta 3 dan seterusnya ya Bu ya? Betul. Jadi maksimal 2 ya Bapak ya. Kalau dia tadi ngekliknya ternyata ketinggian, dia menurut dia Sinta 1, Sinta 2, kan nilai maksimalnya tadi kan 2,5, tapi kita kan masih bisa memperbaiki loh. Ini kan Sinta 4, berarti kan tidak bisa, berarti kan nilai 2 ya. Jadi kalau mahasiswa menilai lebih, memasukkan lebih tinggi, kita masih bisa memberi nilai di bawahnya. Tapi begitu mahasiswa sudah bilang bahwa jurnal saya adalah jurnal Sinta 1, Sinta 2, padahal dia jurnal internasional, mahasiswa rugi. Karena nilai sistem tidak bisa maksimal 3. Padahal dia juara nasional, tapi dia ngekliknya juara provinsi, mahasiswa rugi. Begitu dia klik juara provinsi, maka nilai maksimalnya adalah nilai maksimal juara provinsi. Seperti itu Bapak. Pak Iksanul silahkan. Pak Iksanul yang lain coba langsung mengerjakan ya Ibu Bapak ya. Sambil menjawab ini. Pak Iksanul silahkan Pak Iksanul. Pak Iksanul. Ya Bu. Ya, silahkan Bapak. Ya. Bapak ingin bertanya apa? Sudah Bu. Sudah? Ternyata tadi sudah di-share Bu. Sudah di-share ya. Hanya mohon izin ulang share. Oh ya oke. Terima kasih. Tadi tidak muncul di chat kami. Ya, Pak Mulyadi Wilis, silakan Pak Mulyadi. Oke, makasih Bu. Pertama sekali suara di kawan-kawan agak dipelankan sedikit Bu, terlalu kencang penjelasan materinya, jadi kurang nyambung dengan kawan yang mengikuti, agak pelan-pelankan katanya Bu. Yang pertama. Yang kedua, berarti setelah kita melihat portofolio dari mahasiswa itu, kita harus cross check lagi berarti Bu ya. Artinya karena data yang mereka upload itu kadang belum tentu sesuai, mungkin atau karena kekeliruan kah itu atau pengetahuan mereka kah itu, jadi kita cross check lagi sesuai dengan apa yang sebenarnya.
Yang ketiga, sepertinya kita di sini, mohon maaf Ibu, termasuk sendiri mungkin itu kan nggak paham seutuhnya tentang penelitian ini, Bu. Jadi untuk penilaian-penilaian itu ada acuannya seperti apa nanti, Pak? Apakah kita harus membaca seluruh penelitiannya atau hanya sekedar melihat judul dan kelasnya saja atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau tadi terlalu cepat. Saya sudah berupaya lambat begitu ya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Nanti kalau ada hal-hal yang begitu klik, Bapak ada kesulitan, silakan bisa bertanya ya Pak Mulyadi. Terkait dengan ini Bu Bapak, tadi sudah saya sampaikan bahwa Nindya itu ada latar belakangnya matematika. Jadi Bu Bapak dari program studi apapun, dari mapel apapun, termasuk PAI, nanti menilai matematika. Kalau menurut Ibu Bapak, wah ini matematika, saya untuk isinya saya tidak ini ya misalnya. Oh tapi saya percaya karena dia jurnal internasional misalnya. Nah silakan Ibu Bapak akan memberi nilai berapa? Apakah 3, apakah 2,9 dan seterusnya. Tapi jangan kurang dari 2,5. Kalau Ibu Bapak merasa, wah karena ini bukan bidang saya, ya sudah saya saya beri nilai maksimal. Oh silakan, tidak apa-apa. Kita memang tidak membicarakan substansi ya untuk kali ini. Tapi kalau nanti Ibu Bapak menjadi penguji UKIN, yang Ibu Bapak uji itu kan substansinya sama dengan keilmuan Ibu Bapak. Nah, silakan nanti memberi nilai apakah akan diberi nilai maksimal atau tidak. Jadi silakan nanti memberi nilai maksimal atau tidak itu bisa Ibu Bapak pertimbangkan baik-baik pada saat itu sesuai dengan bidang keahlian Ibu Bapak. Iya. Jadi itu ya Pak. Mana tadi? Bu, Pak Mulyadi. Ya, iya Pak Mulyadi karena sudah hilang ya. Saya kira itu ya. Ya, makasih Bu. Silakan. Iya, silakan dicoba dulu. Langsung aja. Dan pesan saya jangan melihat tahun. Jangan melihat tahun, jangan juga menanyakan mengapa ini matematika, mapel saya ini, tidak ya. Ini semuanya sama matematika ya. Dan jangan melihat tahun, tahun sementara diabaikan. Begitu ya, Bapak ya. Bu Elvita, silakan, Bu Elvita. Halo, Bu Elvita. Dulu Bu. Bu Elvita tidak ada, Pak Isanul tidak ada, Pak Heri Nugroho. Pak Heri Nugroho silakan. Ya, Pak Heri. Bu, saya Bu aja, saya dulu Bu. Halo. Ya, silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi yang terkait untuk menilai jurnal tadi ada EISSN. Ada juga di lapangan itu yang tidak berupa EISSN tapi masih cetak. ISSN itu nanti apakah dito atau tidak. Kemudian yang kedua, jurnal nasional tadi ada nilainya. Kemudian kalau jurnalnya levelnya provinsi itu bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kategori kata ilmiah populer di web resmi. Kategori resmi itu seperti apa? Misalnya kalau dari webnya Kementerian Agama atau kemudian dinas provinsi misalnya, apakah itu bisa di provinsi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih Bapak. Coba kita lihat lagi ya Ibu Bapak ya. Jadi dan nanti Bapak bisa melihatnya secara langsung tadi loh yang sudah Ibu Bapak unduh. Tadi kan ada panduan yang sudah diunduh tadi ya, ada 2 ya yang saya harap untuk bisa diunduh. 1 itu nanti berguna seterusnya untuk menilai ya. Yang 1 lagi karena terkait dengan materi yang dipunyai oleh Nindya. Ya, jadi silahkan turunkan aja ya Bapak. Misalnya kalau menurut Bapak, oh ini berarti ini bukan
tidak ada ISSN-nya. Oh, berarti nanti jurnalnya jurnal nasional. Oh, ini bukan ini tingkat provinsi misalnya, bukan jurnal nasional. Nah, silakan. Tingkat provinsi itu apakah laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan? Apakah belum diseminarkan? Apakah masuk di prosiding nasional, internasional, prosiding nasional? Apakah masuk di prosiding provinsi? Dan seterusnya. Kemudian terkait dengan web resmi, oh kalau Kemenak pastilah web resmi. Sekolah itu termasuk web resmi. Ya, jadi mass media provinsi, kabupaten. Yang penting itu bukan blog. Kalau blog itu berarti pribadi, Bu Bapak. Jadi silakan, dan ini maksimal 1.0. Kalau Bapak ingin memberi yang di bawahnya juga boleh, tapi jangan melebihi 1.0. Jadi ini mudah-mudahan sudah bisa mewadahi apa yang ada di lapangan, karya-karya yang ada di lapangan. Begitu ya Bapak ya? Bu Haja, mohon izin. Ya, sama-sama. Pak Isanul, belum. Izin. Saya apa? Mohon izin, mau tanya. Bu Elvita sekarang. Mau tanya, Bu. Boleh, Bu? Iya, silakan Bu Elvita. Bu Elvita, ini gilirannya Bu Elvita. Bu Elvita belum. Tidak ada kah Bu Elvita? Kalau Bu Elvita tidak ada, Pak Subhan. Ya, saya Bu. Ya, silakan Pak Subhan. Terima kasih. Yang pertama saya menanyakan tentang refleksi diri, Bu. Ya, refleksi. Refleksi diri itu nilainya itu per refleksi berarti 0,5 seperti itu, Bu. Iya. Ya. Maksimal 0,5. Ya, terima kasih, Bu. Terus yang kedua tentang diklat latihan fungsional dan teknis, Bu. Yang saya klik itu yang di tautan itu yang 1 hari tidak ada jamnya. Kira-kira ketika 1 hari itu disamakan berapa jam? Tidak, Bapak? Iya, sampun. 1 hari itu kira-kira berapa jam, Ibu Bapak? Kalau untuk pelatihan biasanya maksimal 8 jam. 8 jam, terus ditampil itu skornya kan tidak ada, Bu. Hanya paling terendah itu kan 30 sampai dengan 80. Berarti di bawahnya. Berarti jangan menggunakan skor maksimal. Oh, gitu. Gitu, iya. Oke, sampun. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Terima Elvita. kasih. Tadi sudah terjawab. Pak Asim, silakan Pak Asim. Pak Asim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memberikan penilaian terhadap karya ilmiah mahasiswa ini, Bu, yang perlu kita tanyakan dalam menentukan kriteria apa namanya itu kelas jurnalnya itu, Bu. Bagaimana untuk mudahnya ini kelasnya atau tingkatannya nasional, ini internasional gitu. Nah, biar mudah untuk mengapainnya itu, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Nanti jangan kita merugikan mahasiswa gitu kan, karyanya itu nasional, kita bikin di bawah itu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Pak Hasim, saya masih kurang jelas apa yang Bapak maksudkan. Jadi memang jangan merugikan mahasiswa, betul. Jadi kalau mahasiswa misalnya mengeklik penulis atau mengeklik pilihan jurnal, nah itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, kalau itu di bawah atau di atasnya, tadi kan memang sudah saya sampaikan ya. Jadi silakan menilai sesuai dengan apa yang ada. Kalau untuk Nindya ini, kalau untuk jurnal-jurnal, silakan nanti dicek bagaimana kesesuaiannya. Termasuk juga untuk yang lain. Betul, jadi tidak merugikan mahasiswa ya Pak Asim ya. Ya. Nah, jangan sampai kita merugikan kan gitu. Iya, betul ya. Karena juga sesuai dengan oleh sebab itu mahasiswa harus hati-hati saat ngeklik gitu ya. Ini saya juga ini sudah dicatat Pak Banji 4 bagi beberapa orang
penulis. Bertanya, Bu. Ye, untuk ini nanti bisa untuk nilai utuhnya ya. Terima kasih. Sebentar Pak, ini ada Bu Desni. Sudah sejak tadi. Oke, Bu. Ya, Bu. Boleh bertanya, Bu? Oh, boleh, silakan. Sekarang giliran Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ki. Saya dari Kampar Riau, Ibu. Ya, betul. Setelah saya buka dari Nindya ini, tadi dari penjelasan Ibu, Nindya yang kita nilai ini penelitian dan publikasinya kan ada 4 ini ya yang mau kita nilai. Terus patokan kita ini ada tentang penelitian dan publikasi, dia kan internasional nih Bu, skor atau kreditnya 3 maksimalnya kan. Kemudian untuk yang pertamanya Nindya ini adalah penulisnya dia kolaborasinya 4 orang dan dia adalah penulis yang ketiga. Di dalam tabel ini saya perhatikan pembagian skor atau kreditnya untuk penulis utama 60%, kemudian 40% yang selanjutnya begitu. Lalu kalau kita buka list pertama dari karya Nindya ini adalah penulis yang tadi kan maksimal 3 nih Bu. Apakah kita bagi untuk penilaiannya untuk yang item 1 nih Bu, list karya pertama gitu. Apakah 3 maksimal kan internasional nih, penulis ketiga dari 4 penulis jurnal internasional. Sementara di dalam tabel kan 3 maksimalnya untuk itu gitu. Apakah itu 40% dari 3 itu gitu? Pertanyaan ke-7 ya Bu Kisyo. Tadi bagi penilaiannya ini maksimalnya kan 3 Dokumen penulis 3 dari 4 penulis tadi. Iya, Ibu. Jadi kalau pembagiannya nanti 40% itu untuk penulis berikutnya. Tapi sekarang ini Bu Bapak silakan mengisi nilai utuhnya saja. Karena nanti kalau dalam sistem, nanti Ibu Bapak akan dibantu oleh sistem. Silakan melihat apakah yang ditulis benar. Penulis kedua dari 4 penulis ketiga dari 4 penulis, itu aja yang Ibu Bapak perhatikan ya. Bu Des, sudah ya Bu Des? Iya, jadi silakan mengisikan nilai utuhnya saja. Tidak usah menghitung Ibu Bapak. Nanti masuk sistem. Boleh saya ngisi 3 begitu Ibu? Karena internasional. Boleh Bu Des. Boleh Bu Des. Ya, Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Pak Dadang tidak ada. Pak Isanul, Bu Erna, Pak Subhan ini tadi sudah tangannya tolong di Pak Subhan, Bu Des, tolong dimasukkan Pak Dadang. Saya ada. Iya Pak Dadang. Oh Pak Dadang sedang telepon, tidak bisa. Karena telepon Pak Asmi. Ya, makasih Bu. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dadang. Tadi sedang telepon setelah Pak Asmi ya. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sudah mencoba ini mengulangi apa yang sudah Ibu instruksikan tadi. Cuma kesulitan saya itu ketika mencek di penelitian ini Bu, di jurnal itu tingkat nasional atau internasionalnya itu. Jadi memastikan dia jurnalnya nasional atau internasional. Itu minta ulang lagi Bu. Tadi sudah Ibu terangkan, cuma saya mencoba di sini belum bisa lagi. Terima kasih Bu. Ada ditulis di situ Pak. Jadi ini untuk mengecek nama jurnal ya. Tanya ya. Nama jurnal
Education ya. Ya. In the 21st century. Ya, itu kan Udah jaringan ulang kok. nama jurnalnya tadi, Pak, kemudian masukkan ke sini. Ya, Bu. Oke, Bu. Kalau sudah dimasukkan, jadi Bapak akan menemukan beberapa Ya. sudah masuk di Simago. Kalau masuk di Simago, itu berarti sudah pernah terindeks atau sudah terindeks COVID. Jadi luar biasa itu. Simago. Sekarang kita ingin melihat jurnalnya seperti apa. Klik ini jurnalnya. Nah ini jurnalnya ya Bapak ya. Di sini ada keterangan home, editorial board, abstracting indexing, scope dan seterusnya. Coba kita lihat yang editorial board ya. Salah satu syarat dari jurnal internasional adalah penulisnya, editornya berasal dari minimal 4 negara. Di sini ada Slovenia, Saudi Arabia, banyak sekali. Berarti ini sudah memenuhi, di samping juga syarat yang lain. Tapi salah satunya ini yang paling banyak nanti bisa dicek dari sini ya Bapak ya. Jadi ada 4 negara, oh berarti sudah, alhamdulillah. Nah sekarang untuk yang jurnal lain, Ibu Bapak tinggal membuka Sinta, ya. Sinta tadi sudah saya share linknya, sinta.kemdikbud.go.id, tadi sudah saya tulis di chat. Silakan dibuka Sinta, tulis nama jurnalnya di sini. Nah, katakanlah tadi Bapak mencari Kadikma ya, Kadikma, nah, misalnya ya, salah satunya kan Kadikma. Klik, Bapak cari, oh dia sudah akan langsung ini. Kita bisa melihat ini, Kadikma. Oh, Kadikma itu Sinta 4, S4, itu maksudnya Sinta 4. Begitu, Ibu Bapak ya. Jadi silakan untuk kalau tanya ingin tulis saja Kadikma di Google ya, di mesin mencari yang paling terkenal sekarang kan Google. Mungkin yang familiar, klik mana akan muncul nama Kadikma ya dan seterusnya. Jadi kalau Ibu Bapak membuka misalnya ini saya coba tulis Kadikma ya, Kadikma. Nah, ini maka dia akan muncul semacam ini Bapak. Nah ini. Saya mencoba menulis Kadikma, maka dia akan muncul ini. Kadikma Jurnal UNED, Universitas Jember. Ibu Bapak tinggal klik. Jadi tidak lewat Sinta, tapi lewat ini. Ya, sudah langsung ini keluar ini Sinta 4. Sudah langsung. Ini Kadikma, dia juga bisa melihat. Jadi tidak usah dari Sinta, bisa juga dari jurnalnya Ibu Bapak klik nama jurnalnya di Google, nanti akan tampak ini. Begitu Bapak ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Oke, semoga jelas. Bu, Palu, Sulawesi Tengah. Pak Lahana. Pak Arlin, Bu. Silakan Pak. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Iya Bu, saya Lahana. Lahana, silakan. Baik Bu, tadi saya sudah coba membuka link jurnal Nindya ini, tapi pas mau melihat jurnalnya di yang tulisan biru itu blank Bu, tidak muncul itu tutorial atau apa, nggak ada muncul, blank Bu, gimana tuh Bu ya? Artikelnya nggak muncul. Iya artikelnya, bukan artikelnya, penilaiannya nggak muncul gitu. Enggak, yang Bapak klik itu yang mana Bapak? Coba Bapak share screen, bisa nggak Pak Lahana Harahap share screen? Coba share screen, kami bantu dari share screen Bapak. Bentar ya Bu. Download open. Pak Asmi bisa diturunkan tangannya?
Ya, silakan. Share. Bukan Zoom-nya, Pak. Bapak buka yang tadi, yang Bapak buka tadi mana? Iya, Bu, cari itu. Sedang cari, Bu. Ini Oh. deskripsi. Bapak langsung dari penilaiannya saja, Bapak. Supaya cepat malah Bapak dari penilaiannya saja. Jadi Bapak buka tadi, coba yang sudah Bapak isi, nama Bapak dan seterusnya. Iya. Ya, sudah. Itu aja Bapak. Dari link penilaiannya supaya lebih cepat. Link penilaiannya. Bentar, Bu. Ini. Ya. Link penilaiannya itu kan sudah ini Pak, yang portofolio itu Pak, Kemenak portofolio. Saya kirimkan ya Bapak ya. Silakan Bapak. Kemenak portofolio yang ada di chat itu Bapak klik aja. Jadi itu lebih cepat. Bapak klik yang Kemenak portofolio. Lagi. Ada di chat saya, di chat Bapak. Di chat itu ada Pak Banji juga sudah kirim, saya juga kirim. Chat terakhir Pak. Langsung di Sudah? Iya, yang ini kan, Bu? Ya, Bapak klik, kemudian Bapak share screen. Yang dokumen yang dinilai nih, Bu ya? Bukan, yang Kemenak portofolio itu loh Pak, itu Bapak klik aja. Di chat Pak, di chat Bapak bisa melihat chat kan? Iya, bisa, udah. Ya, silakan diklik itu. Udah Itu Bapak isi dulu. Iya. Isi. Sudah, sekarang Bapak tunjukkan di layar isian Bapak yang silakan. Belum. Loh, bukan ini Pak. Yang di chat saya itu tidak akan masuk ke situ Pak. Chat saya Bapak, chat saya ada di chat saya Bapak klik coba. Chat yang nama Ibu? Kemenak portofolio. Yang terakhir kan Bu? Iya, yang terakhir Bapak klik itu yang muncul apa Pak? Kemenak portofolio. Oh, ini. Chat saya, chat Pak Banji itu Pak. Bapak klik aja itu yang muncul apa? Instrumen penilaian ini ya Bu ya? Itulah dia. Coba ditunjukkan ke sini Bapak. Yang ini ya? Ya ini. Sudah diisi belum ini? Sudah? Coba. Sudah Bu. Next, sekarang next. Kalau sudah diisi semua sekarang next. Klik snack Pak. Supaya Next Bapak ke bawah. terus ke bawah Pak, terus ke bawah, scroll ke bawah Bapak. Scroll. Terus. Oh ini ya, belum Bapak isi, nggak bisa dia kalau belum Bapak isi. Ya Yang mana Bu? Tidak coba. Memiliki NRP. Bapak memiliki NRP atau tidak? Ke bawah, ke bawah. Belum. Bapak klik aja, Bapak klik dulu. Klik tidak Bu ya? Tidak. Oh ini. Terus ke bawah Bapak. Next, berikutnya Bapak klik sekarang. Ya. Muncul itu. Nah, itu dia. Terus ini Bu ya. Terus ke bawah. Yang Bapak klik itu adalah HTTPS. Dukung. Coba yang pertama Pak. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama atas agak ke atas. Ya ini loh Pak, bukan di bawahnya ini Pak, di bawahnya ini. Bukan biru itu kan image, yang ini Pak. Data dukung List Bapak. karya pertama. List karya pertama. Data dukung. Ini Iya, ya. Iya, Bapak klik. Terus dari klik. Yang Bapak nilai. Nah, keluar kan Pak? Itu data. Sampai sekarang Bapak kembali ke Windows sebelahnya Pak. Windows sebelahnya yang tadi, yang kirinya itu Pak, kirinya.
Yang di atas, Yang paling atas sebelahnya. Instrumen, Pak. Instrumen penilaian. instrumen ini ya. Portofolio. Yang ada tulisan portofolio. Nah, Bapak ke bawah. Oh, kok masih ini ya? Coba. Yang sebelahnya persis kok Pak tadi. Ya sudah Bapak. Berikutnya lagi. Ini. Bapak berikutnya ya ini. Nanti Bapak mengisinya itu jawaban Anda, mengisi nilainya ya. Ke bawah Bapak. Terus. Jawaban Anda ini loh Pak. Nomor 1 tadi. Jawaban Anda. Ke atas lagi. Ke atas sedikit lagi. Jawaban Anda ini coba Bapak klik jawaban Anda, Pak. Bapak klik jawaban Anda. Jawaban Anda paling bawah itu, Pak. Jawaban Anda, bentar Pak, di mana dia ya? Ini nih jawaban Anda di bawah. Hah? Paling bawah jawaban Anda. Setiap nomor itu di bawah selalu ada jawaban Anda. Di bawah tabel. Anda, Bapak klik Oh, jawaban. ini. Oh iya, baru ketemu. Bapak isi Ini angka dia. coba. Bapak isi Oh, iya, angka iya. coba. Oke, ya. Isi angka berapa? Misalnya isi angka 3 misalnya ya. Coba Bapak Iya. isi Isi di 3 dulu, ya. dulu. Nah, sudah. Sekarang Bapak hapus angka 3-nya. Oke. Dokumennya di mana? Kan lebih gampang, Iya. Pak. Oke. Dokumennya ada di data dukung. Nah, dan Iya. seterusnya. Iya. Sudah harap. Oke, Bu, terima kasih. Bu Kis, boleh Kita- sedikit Bu? Ya. Tambah Kalau sedikit, Pak. nilai angkanya 3 bulan, Iya, dikasih nomor. Sebentar, Ya, Bu Erlin, Bapak Ibu sekarang. semua, Bapak Ibu semua. Iya, iya, Pak. Nanti kalau nuliskan katakanlah 2,5 gitu pakai titik ya. 2,5 ya. Jangan Ya. sampai 2,3, 2,8 gitu ya. 2,9 gitu ya. Itu supaya nanti bisa terdetek. Kalau pakai koma nanti tidak bisa nanti ya. Itu Pak Lahana ya. Iya, iya, Pak. Kalau bulat Pak, Pak Subanji, kalau bulat, bulat boleh ditulis 3 saja boleh atau 3.0 juga boleh. Oh iya, iya. Ya. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Iya. Bu Arlin sekarang silakan. Pak Arlin. Oh, Pak Arlin, maaf. Maaf, Pak Arlin, silakan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Bu bukan berbentuk karya ilmiah, tapi dia berbentuk puisi, kumpulan puisi. Kira-kira masuk kategori mana dia Bu? Tapi dia punya barcode-nya ada. Oh, Pak, kok tidak begitu jelas ya Pak? Maksud Bapak apa Pak Arlin? Suara Bapak Dia berbentuk karya kumpulan puisi. Tapi dia punya barcode-nya ada. Ada yang bisa membantu saya menerjemahkan ini tadi? Jadi puisi yang saya dengar ada karyanya puisi tapi Pak Arlin menulis Bapak. Pak Arlin menulis saja Bapak. Iya ada. Karena suara Bapak double Bapak. Jadi agak sulit. Pak Arlin? Iya. Oke, boleh ditulis ya Pak Arlin ya. Silakan nanti kami bantukan Pak Arlin. Mohon maaf, nanti segera jawab. Bu Pitoriatri. Oh, Bapak. Pitoriatri Oktoris, silakan. Ya, Bu, Bapak, Bu. Bapak. Yang saya mau tanyakan di sini, Bu, masalah karya teknologi kompleks dengan sederhana itu bedanya yang apa ya, Bu? Bapak sudah mengunduh tadi, Pak ya? Sudah mengunduh yang tadi ya, portofolio tadi ya, Pak ya? Udah, Bu. Ya, kalau sudah mengunduh silakan bisa dibaca di situ, Bapak. Bisa Bapak share screen yang sudah Bapak unduh. Share screen Bapak unduh Bapak.
Kayaknya sama dengan menilai naik pangkat nih, Bu. Begitu ya Bapak ya. Oh, udah ya. Mirip. Kalau saya menilai naik pangkat guru kan untuk apa? Sudah Bapak, sudah dicoba dilihat Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa dilihat belum Pak? Pak Peter ya. Pak Peter ya, Bapak kan sudah melihat untuk yang panduan portofolio. Oke, coba saya. Nggak ketemu, Bu. Udah di-download. Oh, jangan, itu wajib diunduh ya Ibu Bapak ya. Mengapa? Karena itu nanti yang akan menjadi dasar penilaian Ibu Bapak. Jadi itu wajib Ibu Bapak unduh. Saya pilihkan ya Ibu Bapak ya. Ini yang wajib Ibu Bapak unduh. Ini diunduh dulu Ibu Bapak. Ini kan? Nah. Rubrik penilaian. Ya, ini silakan ini diunduh. Klik. Nah, ini Bapak. Ini tolong ini betul-betul dicermati di sini. Tadi sudah saya tunjukkan tadi. Kategori kompleks apa? Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Minimal tingkat kelurahan. Kategori sederhana minimal 30 menit, tingkat sekolah, dan seterusnya. Ada di situ semua, Bapak. Karya seni kompleks yang apa? Karya seni yang sederhana. Jadi karya seni TikTok nggak diakui ya, Bu? Bagaimana? Karya seni TikTok kan hanya berapa menit tuh? 1 menit, 2 menit, nggak masuk, Bu ya? Oh, sangat kategori kompleks ya. Dua beli. Kalau sekarang TikToknya itu untuk apa? Apakah itu dimanfaatkan untuk ini? Misalnya ini ya, minimal 30 menit. Nah, kemudian kalau itu tidak untuk pembelajaran dengan yang minimal, maka silakan. Jadi di sini juga bisa Ibu Bapak lihat nanti ini seni sastra. Lah, ini tadi mungkin pertanyaan yang terkait puisi tadi ini ya, misalnya ya. Kategori sederhana buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen atau buku kumpulan puisi minimal 20 puisi ya dan seterusnya. Desain komunikasi visual, judul film minimal 15 menit. Tolong ini dipelajari dulu Bapak, kira-kira nanti masuk di mana ya Bapak ya? Ya. Jadi itu ada di tadi Bapak ya. Jadi silahkan bisa Ibu Bapak lihat, bisa Ibu Bapak cek terkait dengan, dan diunduh, karena itu nanti berguna untuk seterusnya. Pak Victoria ya. Oke, terima kasih Pak Harahap, tolong bisa. Sebentar, Pak Ahmad Murtado, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kembali bertanya. Tadi saya sudah coba-coba untuk menerapkan aplikasi instrumen penilaian ini ya. Hanya ada dalam beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Itu terkait dengan kriteria penilaian penulisan karya ilmiah. Kalau penulisnya ada 3 argumen itu, 60% adalah untuk penulis utama. Kemudian untuk penulis kedua dan ketiga 20 atau 20%. Namun kita tidak menutup kemungkinan di dalam jurnal atau penelitian itu juga ada ada 4 orang dan seterusnya. Tetapi di dalam instrumen itu kan hanya dibagi 20% untuk peneliti atau penulis kedua dan penulis ketiga. Di dalam contoh daripada unsur Nindya itu hanya 3 penulis. Bagaimana kalau seandainya kita ketemukan ada mahasiswa yang menulis 3 atau 4 atau 5 penulis? Apakah kriterianya tetap sama 20% atau 40% dengan orang yang sama? Itu aja Bu. Makasih pertanyaannya Bu. Iya Bapak. Pertanyaan ke-8.
Tadi Pak Banyu sudah bilang ke-7, saya melanjutkan lagi pertanyaan ke-8 dan sudah dijawab Bapak. Ini kan ke-9 malah. Ya, Akhir. Nggak apa-apa, Sabar, Bu. Dolan, Sabar, Bu. Sabar banyak kambingnya, Bu. Jadi Pak, jadi gini, pembagiannya tadi kan penulis 1 60%, penulis 2 dan seterusnya, misalnya penulisnya 10, misalnya gitu ya. Yang penulis pertama dapat 60%. Penulis kedua sampai ke 10 itu bagiannya dari 40% dibagi bersama sekian orang tadi itu gitu ya. Itu ekstrimnya gitu ya. Kalau kebetulan 3 orang penulisnya, berarti yang pertama dapat 60, yang kedua 20, yang ketiga 20. Kalau misalnya 4 penulisnya, berarti bagiannya apa? 60%, ya yang penulis pertama. Penulis kedua 3, 4 nih dari 40% dibagi bertiga. Jadi yang penulis keduanya yang 40/3, 40/3%. Yang keduanya juga 40/3, yang ketiganya 40/3 gitu Pak ya. Kalau penulis ada 11 orang, yang pertama kebagian berapa? 60%. Kedua sampai ke 11, nah, berarti kebagiannya masing-masing 4%, gitu ya. Itu Pak. Ini dah pertanyaan ke-9 katanya Bukis. Bukis. Ya, sudah. Terima kasih. Semoga tidak ada pertanyaan terkait hal itu lagi ya, Bapak ya. Tapi tolong Bapak Ibu jangan ikut membagi ya. Minta tolong udah jelaskan Bukis tadi berkali-kali. Nggak usah ikut membagi. Cukup dimasukkan di situ ungkulnya saja, nilai utuhnya saja. Kalau misalnya internasional 3, pengen beri nilai 3, ya 3 gitu saja. Kalau pengen beri nilai 2,8, 2,8 gitu saja. Nggak usah dibagi-bagi gitu ya. Ini karena nanti yang bagi sistem. Kita paham kalau urusan bagi-membagi Bapak Ibu paling sulit. Susah kalau suruh berbagi. Tapi kalau sistem itu kan bisa adil, sistem otomatis nanti ya. Sudah dibantu oleh sistem Bapak Ibu. Tolong yang ditulis adalah ungkulnya saja. Utuhnya saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Bukis berkali-kali. Utuhnya saja ya. Sebenarnya itu. Oke. Monggo Bukis. Terima kasih Pak. Semoga sudah jelas semua ya Bapak ya. Ya, Pak Lahana sudah, Pak Victoria sudah, Bu Nuryanis, silakan Bu Nuryanis. Bu Nuryanis Anis. Ya, terima kasih Ibu. Ini terkait dengan pertanyaan terkait apa tadi berapa hari ini juga sudah pertanyaan keberapa ya? Tadi sudah ada yang bertanya sudah dijawab. Sehari berapa jam tadi Ibu Bapak? Siapa tadi yang sehari berapa jam? Diakui berapa jam tadi? 8. 8 jam. 10 itu sudah maksimal itu. Silakan nanti kalau memberi nilai karena ada barangnya ya silakan diberi nilai, tapi tentunya bukan nilai maksimal ya. Kalau nilai maksimalnya kan itu, kalau misalnya ini katakanlah rata, oh ini sepertiganya ya, berarti kalau begitu saya beri nilai berapa ya. Nah, silakan.
Tapi tentunya bukan nilai maksimal. Termasuk tadi puisi. Oh, itu kan di situ ada 5 cerpen lah. Padahal ini antologi cerpen. Ini ya, tidak tidak mungkin hanya 2 cerpen dari seorang. Silakan dinilai, tapi tentunya tidak maksimal gitu. Karena barangnya kan ada ya, dan memang sesuai ya, bisa dihargai ya. Saya kira itu, Ibu ya. Ya, saya tambahkan sedikit, Bu Nur Yanis. Jadi gini, tadi jelaskan Bu Kis. Jadi kalau sehari misalnya paketan nanti ya, katakanlah diklat sehari, maka yang dipakai bukan ukuran 30-80 jam, di bawahnya dibaca ada keterangan di situ. Kalau paketan, ya paketan, misalnya satu sertifikat 1 hari atau 2 hari. 1 hari berarti 8 jam, 2 hari 16 jam. Nah itu sudah paketannya nilainya ada sendiri tuh 0,35 dibaca di bawahnya. Ya di bawahnya keterangan itu ada 0,35 per paket. Kalau dia punya paket sehari ini saya pelatihan, besok saya pelatihan yang lain lagi, berarti saya 2 kali. Ya itu ikutnya berarti 2 paket. Kalau ikutnya sehari saja, ini kebetulan 1 paket. Ya 0,35 dibaca di bawahnya ada itu ya Bu ya. Oke. Makanya rubrik sangat penting Bapak Ibu, tolong dicek ya rubriknya. Nah itu udah oleh Bukis itu 0,35 ya paketannya ya. Nanti gitu dibaca. Nah, tolong. Oke, makasih Bukis. Oke, terima kasih Bapak. Semakin melengkapi ya. Silakan. Rubriknya itu wajib unduh, udah wajib unduh, wajib dipelajari, wajib diberikan untuk. Kalau tidak wajib, ini tampaknya rubriknya ada beberapa yang belum mengunduh ya. Silakan ya, nanti bisa dimasukkan di situ. Izin Bukis. Pak Nur, Bu Nurbani silakan. Pak Lahana Hara, Pak Lahana, boleh diturunkan Pak Lahana. Bu Nurbani silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ini mungkin pertanyaan yang keberapa Ibu. Ini Bu tentang webinar atau workshop yang diikuti oleh mahasiswa. Kan ini tingkatnya nasional Bu. Berarti karena dia peserta nilainya 0,35. Nah sementara yang dilakukannya adalah 3 hari yaitu 32 jam. Berarti nilainya 1. Nah, apakah yang nilai 1 karena ini kegiatannya 3 hari ditambah dengan 0,35 Bu atau bagaimana? Saya belum paham. Terima kasih, itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu. Perlu dilihat itu masuk di mana ini. Jadi maksud saya begini. Coba saya tanyakan ya. Yang Ibu sampaikan itu tadi masuk di, ini misalnya ya. Jadi ini kan kegiatan kolektif guru. Lokakarya, seminar, konferensi internasional. Kalau dia sebagai pembicara, kalau dia sebagai peserta atau moderator itu nilainya sekian. Jadi ini semuanya sudah Ibu. Ibu masuk yang mana kira-kira? Ini kan nasional Bu, berarti nilainya 0,35 karena beliau peserta. Nah, karena beliau melakukan pelatihannya 3 hari, berarti berarti 30 sampai 80 jam itu nilainya 1. Nah, apakah disatukan dengan 0,35 menjadi 1,35 atau bagaimana begitu? Begini, sebentar ya. Di sini ini kan diklat latihan fungsional teknis. Ini diklat. Kemudian ini paket kegiatan guru bisa disesuaikan di sini. Sedangkan yang paket kegiatan guru ini tidak melihat yaitu Ibu. Ya, jadi tidak melihat dia itu berapa. Berarti dia masuknya sebagai peserta ya, Ibu ya? Iya, iya, Bu. Di situ tertulis jelas seminar. Oke, berarti bisa masuk di sini, Bu. Maksudnya di sini ya, Ibu ya? Masih ada di sini, Ibu ya?
ini ya. Kemudian untuk diklat latihan yang PNS apa itu tidak dimasukkan ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau toh ada yang memasukkan prajabatan atau apa itu tidak masuk di situ. Latihan tadi yang teknis. Ibu ya. Ye Pak Banji atau monggo Pak Im. Terima kasih Bu atas waktu yang Pak Imron, monggo silakan Pak Imron. Oke, izin bertanya sih. Yang pertama mungkin tadi sudah ditanyakan oleh peserta yang sebelumnya terkait dengan untuk mendeteksi tingkat jurnal. Pak Dadang atau Pak Imron? Pak Dadang ya nih? Oh Pak Imron. Oke, Pak Imron Bu. Oh ya, gimana Bapak? Oke, tadi kan untuk jurnal internasional itu kan ada cara untuk mendeteksinya. Betul. Mungkin kalau ada waktu diulang kembali ya, karena ini masih bingung ya, cara untuk mendeteksi yang jurnal tingkat internasional. Yang kedua, ini ada jurnal yang kita kurang begitu paham Bu istilah Sinta ya, Sinta 1, 2, 3, 4 itu mohon dikasih penjelasan itu maksudnya apa. Kemudian di panduan itu kan ada Sinta 1, 2 itu nilainya 2,5. Kalau yang Sinta 4 itu gimana? Di situ tidak tercantum. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Pak Imron, kalau yang di bawah Sinta 1, 2, ini sudah pertanyaan keberapa juga. Silakan langsung melihat di nilai di bawahnya Bapak. Jadi kalau bukan nilai, tadi kan sudah saya jelaskan juga yang Kadikma ya Ibu Bapak ya, yang Sinta 4. Silakan masuk ke bagian di bawahnya. Jadi di bawah Sinta 1, Sinta 2 itu kan ada jurnal nasional. Ya, kemudian ada YISSN, ada DOI, ya itu masuk ke situ Bapak. Nah, kalau terkait dengan jurnal internasional, jadi bagaimana? Kalau untuk mencari Sinta tadi sudah saya kirim ya. Untuk Sintanya ada di Sinta Kemdikbud, Go.id itu sudah saya kirimkan ke chat. Jadi misalnya begini, kalau untuk Sinta, Ibu Bapak bisa melihatnya dari Sinta Kemdikbud Go.id, atau Ibu Bapak bisa juga langsung melihat. Nah, misalnya begini, di sini misalnya. Jadi Ibu Bapak langsung menuliskan aja, nama-jurnalnya tulis di Google. Atau di Google atau apa ya, yang paling populer kan Google. Tulis nama jurnalnya, klik kemudian Ibu Bapak cari, nanti akan keluar semuanya. Silahkan dilihat di sini, Kadikma. Nah, di sini kan akan kelihatan. Oh, langsung setiap jurnal sekarang ini selalu ada ininya. S4 berarti Sinta 4. Berarti dia tidak bisa memperoleh nilai maksimal 2,5. Berarti nilai maksimalnya 2. Kalau misalnya di bawahnya ya. Kalau silakan nanti bisa dicek ya terkait dengan hal itu. Mau diberi nilai berapa? Silakan. Kemudian bagaimana untuk jurnal internasional? Caranya sama seperti tadi. Jadi kalau ini Kadikma, Bapak misalnya nama jurnalnya ini misalnya Problems of Education tadi ya. Problem, atau kalau saya ya tidak saya ketik begini, tapi saya langsung copy paste. Copy paste dari tadi dokumennya Nindya, saya copy kemudian saya paste. Supaya tidak ada kesalahan penulisan ya. Jadi tidak perlu mengetik lagi Bapak. Problem of Education. Nah ini kita lihat di sini. Welcome Problem of Education. Wah ini jurnalnya ini internasional atau tidak ya? Bahasanya ini sudah menggunakan bahasa Inggris misalnya. Kita coba lihat editorial board-nya. Editorial board untuk jurnal internasional itu minimal berasal dari 4 negara misalnya ya. Ini ada Slovenia, Saudi Arabia, Portugal, Italia, Turki, Latvia, Chechnya ya, South Africa. Banyak sekali, banyak negara. Berarti Problem of Education itu sudah masuk dalam
jurnal internasional. Kalau ingin lebih jelas lagi, Bapak, begitu dia masuk di Simago, nah, Simago Jurnal ini, begitu dia sudah masuk di Simago, wah ini pasti dia itu sudah jurnal internasional. Kemungkinannya 99% ya untuk jurnal internasional. Biarpun dia sudah discontinue di Scopus tahun 2019. Begitu Bapak. Jadi silakan mengetik nama jurnalnya saja di laman ya, laman mesin pencari. Silakan nanti kemudian Ibu Bapak search, nanti akan keluar, Ibu Bapak bisa kemudian melihat jurnalnya itu. Gitu ya, Bapak ya. Siap, Bu. Yes, ye, Pak Dadang monggo, Pak Dadang. Ini Bu, saya penasaran aja, kan saya udah buka tuh instrumennya. Yang direfleksi diri, yang di poin 4, itu nggak ada file daya dukungnya ya? Ya. Nah, berarti kan yang direfleksi diri 1, 2, dan 3 itu ada, dibuka sudah. Refleksi nilai, kemudian ada 1 RPP. Nah, untuk yang direfleksi keempatnya, daya dukungnya nggak ada. Berarti itu nggak dikasih nilai. Silakan. Sekarang begini Ibu Bapak, kalau data dukungnya tidak ada, menurut Ibu Bapak diberi nilai atau tidak? Oke, siap. Tahu ya maksud saya ya, Pak Dadang ya? Siap. Saya mau 9.30 dah. barangnya atau tidak? Kan nilai harus ada barangnya ya. Silakan nanti bisa kita diskusikan Pak Dadang ya saat kita diskusi. Ibu Hindatul Latifah, silakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan, Bun. Ini jadi Nindya ini mengupload untuk pengabdian masyarakat, tetapi sebenarnya itu tidak termasuk pengabdian masyarakat, lebih tepat malah di lokakarya. Apakah itu kita memindahkan atau tetap kita beri nilai di pengabdian masyarakat, Bunda? Terima kasih Karena Pak. dia menjadi pelatih dalam ya lebih tepatnya di lokakarya sebagai pelatih itu. Terima kasih Bunda sebelumnya. Sedikit Bu Ki, sama kami sama dengan Ibu itu. Saya nambahkan sedikit. Sebentar Bu Desinta, satu-satu ya. Jadi maksudnya pertanyaannya sama loh Bu, cuman ada sedikit gitu. Sama pertanyaan saya. Di pengabdian ini si Nindianya mengupload di sini pelatihan. Sementara di sini kan rubrik pengabdiannya itu berperan aktif sebagai panitia, apakah ketua atau selain ketua, kan itu di rubriknya Ibu. Tapi si Nindianya mengupload pelatihan matematika, pelatihan pembuatan soal gitu ya. Sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi. Itu yang saya tanya. Makasih Bu. Iya, satu-satu ya, biarpun sama ya. Mudah-mudahan kalau sudah dijawab nanti tidak jadi bertanya begitu. Begini Bu Yoga, Bu Hindatul Latifah, pertanyaan yang bagus ini. Jadi Ibu itu tidak bisa memindah. Tidak bisa memindah kalau ada mahasiswa salah kamar, salah kamar dalam tanda petik ya ini ya. Harusnya kan kamarnya ini, tapi dia pakai kamar yang tidak semestinya. Ibu tidak bisa memindah. Tadi kan pertanyaannya apakah saya bisa memindah? Tidak bisa, karena kan setiap poin itu sudah ada penilaiannya. Sehingga apa yang diklik oleh mahasiswa itu kemudian menjadi tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau itu tidak sesuai, nah silakan sekarang menurut Ibu, ini tadi panitia atau bukan? Nah, misalnya ya. Padahal ketentuannya harusnya panitia. Ini panitia atau bukan? Silakan memberi nilai sesuai dengan bukti yang ada. Ini memang disengaja ini. Jadi kalau ada kasus semacam ini, bagaimana Ibu Bapak memberi nilai? Kalau sudah memberi nilai, itu wilayahnya Ibu Bapak. Kita serahkan kepada Ibu Bapak. Begitu ya, Ibu ya?
Ibu Yoga dan juga Ibu Desnita. Aduh, apa juga nih Bu? Tuh, Soalnya iya, Bu. Iya, terima memang kasih, Bunda. salah ini dia kan Ya, harusnya diperkirakan. misalnya jadi RT gitu dia kan, ketua RT dia gitu istilahnya contohnya. Ini enggak jadi pelatih di host. Jebakan Batman. Bapak Ibu itu memang disengaja biar Bapak Ibu mikir ya. Coba dipikir dulu, nanti kan kita ketika diskusi penyamaan persepsi akan kita bahas hal seperti itu, gitu ya Bu ya. Sekarang coba persepsinya Bapak Ibu kayak apa kalau ada seperti itu. Nah itu loh, memberi kesempatan Bapak Ibu mempersepsi kalau ada kejadian seperti apa. Karena kita punya paradigma bahwa mahasiswa mengisi ini itu ibaratnya itu rumahnya mahasiswa. Mau diatur televisinya ditaruh di mana, mejanya di mana, lemari di mana, itu urusannya mahasiswa dengan panduan yang sudah ada. Kalau mahasiswa naruhnya salah, Bapak Ibu tidak akan bisa mindah karena itu rumahnya mahasiswa. Nggak bisa ikut ngacak-ngacak, tidak benar ini, mindahnya tidak bisa. Ya sudah dinilai apa adanya, makanya Bapak Ibu bisa mempersepsi seperti apa gitu dulu. Nanti kita akan mendiskusikan berikutnya. Gitu ya Bu ya. Nggak usah dibuat pusing. Kok begini ya? Ya sudah, itu dinilai apa adanya dulu. Oke? Itu mungkin ya. Boleh dikasih nilai ya, Pak? Dikasih nilai toleransi barangkali? Gimana? Terserah Bapak Ibu berdasarkan kriteria yang ada di instrumen, ini cocok apa enggak, saya mau beri nilai berapa, monggo. Yang penting ada alasannya kan. Saya beri 0 Pak, ya silahkan. Saya beri 0,1 silahkan. Saya beri, pokoknya harus masuk akal sesuai dengan indikator yang ada. Ini saya 0 Pak, karena tidak ada data, silakan aja. Itu silakan Bapak Ibu, itu yang persepsi ya. Nanti kita diskusikan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, silakan, monggo lanjutkan. Terima kasih. Jadi silakan. Ini kalau sudah nilai itu sudah wilayahnya Ibu Bapak. Kita itu kan ingin menyamakan persepsi dari Ibu Bapak nanti terkait dengan kalau nilai sekian itu apa konsekuensinya dan seterusnya ya. Pak Fakri Anwar, silakan. Pak Fakri Anwar. Iya, dia masukkannya sertifikat sini dia nih. Pak Fahri Anwar, Bapak. Apakah Bapak mendengar Pak Fahri Anwar? Ini saya enggak bisa enggak pakai loudspeaker, enggak bisa ini saya. Tidak bisa apa Bapak, kami bantu. Jelas kok Pak, suaranya. Enggak ada Bu, jadi mungkin dengar enggak Bu di laptop jelas Bu, Pak. Jelas ya. Nah begini Bu, untuk penulisan di daya dukung, di data dukung untuk penulisan modul, ya ini kan dia di bidang studi matematik Bu ya. Sedangkan kita di TAI, sedangkan ini tidak nampaknya hanya 2 pembahasan. Jadi apakah itu 1 semester atau tidak, jadi kita tidak tahu. Jadi apakah itu ya nilainya itu berapa mau dicantumkan juga belum bisa dipastikan Bu. Apakah di situ ditulis 1 atau berapa, sebab tidak jelas untuk 1 semesternya. Kalau di situ kan per 1 semester itu Bu, baru dinilai 1 untuk provinsi, kabupaten, kecamatan gitu Bu ya. Itu saja Bu. Terima kasih. Bapak tanyakan ini tadi apa Bapak? Modul itu dia dinilai untuk 1 semester, baru bisa dinilai 1 untuk provinsi, kabupaten atau kecamatan Bu ya. Nah, kemudian di data dukung yang dia cantumkan di situ kita tidak bisa menentukan apakah 1 semester ataukah bagaimana, enggak tahu Bu. Coba pembahasan cuma di situ ada 2 itu Bu. Ya. Nah, bagaimana itu Bu? Coba saya tunjukkan ya Bapak ya. Ini kan ketentuannya Ibu Bapak, ya kan? Ya. Ketentuannya ada minimal 1 semester. Apakah itu digunakan sekolah, apakah kecamatan atau nasional, ya kan? Ya.
Kalau modul itu kan minimal 1 semester. Ya, betul. Habis itu tidak ada keterangan minimal 1 semester misalnya ya. Ya, Bapak mengatakan begitu ya? Ya. Tidak ada keterangan. Ya, kalau tidak ada keterangan bahwa itu minimal 1 semester, silakan. Itu tingkatnya apa? Kok tidak ada keterangan tingkatnya apa? Ya. Misalnya, ya. Ada nggak keterangan terkait dengan tingkat? Tidak ada, Bu. Ya, berarti kalau tidak ada, kalau nasional itu biasanya selalu ada keterangannya ya Bapak ya. Yang tidak ada keterangan biasanya yang sekolah. Betul tidak? Ya. Iya, jadi silakan Ibu Bapak kalau nilainya berapa, silakan. Jangan bertanya kepada kami, saya apakah harus mengisi nilai 0, sekian? Tidak. Tapi silakan melihat dari yang ini. Untuk modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah, itu nilainya maksimal 0,5. Ya, betul, Bu. Ya, kalau yang kecamatan 1,0, kalau nasional 2,0 atau 2,0 kalau Ya, itu dituliskan. kan kalau pembahasannya maksimal minimal 1 semester, Bu. Sedangkan pada modul yang data dukung yang diunduh, yang diunggah, itu kita tidak bisa memastikan apakah itu 1 semester ataukah belum itu, Bu. Maksudnya di situ, Bu. Bapak bisa memberi nilai maksimal enggak? Ya bisa, Bu. Iya, lah itulah kuncinya. Oke, Bu. Oke, Bu. Bapak tidak bisa memberi nilai maksimal. Silakan, Bapak. Jadi kita memang tidak bisa minta bahwa barang yang ada. Ya nanti aneh. Uang kan pada macam milet ya, Sereni. Kita alasannya barang itu. Kan itu mas, itu kan alasannya tepat itu lah. Itu Bapak ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar Pak Huda, ini ada Pak Asep gilirannya. Pak Asep, silakan. Suara Bapak tidak terdengar, Pak Asep. Pak Anwar, boleh tangannya diturunkan, Pak Dada. Pak Anwar, Pak Dada. Ya, silakan Pak Asep. Tidak terdengar Pak Asep. Coba Bapak bicara lagi. Halo Pak Asep. Atau mungkin kita Bapak perbaiki, kita ke Pak Asroful Huda. Kalau ada kesulitan boleh menulis saja Pak Asep, nanti kami jawab Pak Asep. Pak Huda, silakan Pak Huda. Oke, terima kasih Bu waktunya. Jadi begini, yang ada di tabel pencarian informasi itu di kolom tentang kegiatan kolektif guru yang di Anindia itu tabel yang pertama itu tentang workshop pembuatan file itu tingkatnya lokal. Sementara di yang lain tolong bisa diperhatikan ya pertanyaan Pak Huda supaya tidak tercampur. Jadi silakan Pak Huda, gimana yang tadi kolektif? Yang di tabel pencarian informasi yang pertama itu tingkatnya tulisannya lokal. Sementara yang di tabel itu tidak ada lokal Bu. Itu lokal berarti kabupaten atau di tingkat sekolah atau kudus itu. Masih bingung sih. Ini Bapak yang menyajikan ini ya, menyajikan. Iya ini. Oh bukan, ini bukan, siapa ya? Nggak tahu.
Saya nggih. bertanya tadi itu tentang keterangan lokal kok tidak ada di pilihan. Gitu. Ya. Ya, jadi kalau tidak ada lokasinya, Ibu Bapak sebetulnya bisa melihat itu keterangannya apa yang ada di siapa yang menandatangani. Ya, itu bisa menjadi petunjuk Ibu Bapak terkait dengan hal tersebut ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat dari apa yang ada. Jadi kalau petunjuknya itu, kalau tidak ada tingkatnya, maka bisa dikatakan semana misalnya, se-Indonesia, se-Jawa Timur misalnya, atau bisa Ibu Bapak lihat dari ini, apa tadi, jadi se-Jawa Timur atau dari yang menandatangani. Iya, tingkat apa itu Bu ya? Ya, yang menandatangani kan kelihatan Bapak. Yang menandatangani. Ya, betul. Nggih, terima kasih. Sama-sama. Sudah banyak yang bertanya mengenai presensi ya. Jadi presensinya ini nanti presensi untuk penyamaan persepsi sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak nanti kita masukkan saat penyamaan persepsi juga tidak masalah. Nggih, tapi saya share sekarang. Mungkin silakan. Bapak Ibu terus bekerja ya sambil presensi bekerja karena kita waktunya ini nanti sampai jam 10 ya mungkin ya. Kita masih ada waktu 15 menit untuk apa namanya mengunggah itu. Jadi tolong menilai dan diunggah nanti di save terakhirnya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa itu. Oke. Jadwal kita untuk penyamaan persepsi itu masih pukul, sekarang ini sudah mulai ya diskusi penyamaan persepsi. Tapi kami tunda dulu karena kita tadi masuknya kan juga lebih 30 menit ya. Mungkin sampai monggo pukul 10 nanti kita undur ya Pak Panji ya. Iya. 10 juga ada apa-apa. Sudah selesai Pak Panji. Oh ya, yang sudah selesai nunggu kawannya belum selesai. Sabar dulu ya. Ya, mengajari temannya yang belum bisa. Ya, Pak, mengajari kawannya yang belum bisa, betul. Pak belum masuk ke sini. Jadi kami Kalau nggak ada rubrik di itu bukti yang dia kirim boleh 0 kan Pak? Emang nggak ada gitu. Tadi di refleksi yang keempat nggak ada. Ya, tadi sudah dijelaskan, Bu. Ibu mau beri berapa saja silahkan. Kalau tidak ada itu berarti bagaimana, kan gitu kan ya. Nah, nanti kita samakan persepsinya setelah ini ya. video tidak bisa dibuka Bapak, teman-teman ini juga menanyakan video, itu masuk mana, silahkan mempelajari rubriknya ya. Tadi juga sudah kami sampaikan tadi ya, jadi silakan. Masuk kategori mana ya, silakan Pak Anwar, silakan membuka rubrik. Silakan, tadi sudah beberapa kali kami tunjukkan ya, membuka rubrik yang ada. Ini Pak Asep. Ya, Pak Asep apa? Pak Asep. Tidak ada. Pak Weng Rianto, silakan. Terima kasih Ibu Kris. Mohon izin kalau pembelajaran di media YouTube, di YouTube, saya Muhammad belum melihat rubriknya, nilainya berapa gitu. Apakah 0,5 atau berapa? Kalau misalkan video YouTube pembelajaran untuk kelas, apakah nilainya sama dengan LKPD yang kita buat di kelas? Terima kasih Bu Kris. Pak Weng, boleh Bapak share screen untuk rubrik penilaian, Pak? Aduh, mohon izin Ibu, ini jaringan internetnya nggak kuat, sehingga saya pun tidak bisa tampil muka, kemudian ketika share screen nggak kuat, keluar masuk Bu. Silakan Bapak nanti lihat di rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi dalam rubrik penilaian itu ada yang kita sebut karya teknologi sederhana,
ada karya teknologi kompleks, ada alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, praktikum kompleks, praktikum sederhana, dan seterusnya. Silakan membuka itu dulu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu, terima kasih. Atau apa itu tidak masalah, ya. Apakah itu dimuat di YouTube atau apa? YouTube itu kan sarana untuk pemuatannya, ya. Ya. Oke, Tanya terima Bu Kis. Pak Agus. Oke. Pak Agus Mulyadi, Ya, silakan. baik Bu Kis, makasih Bu Kis. Ini Bu Kis kita mau nanya untuk Pak Kis. ya Bu Kis. Ya, silakan Pak Ya, Agus. ya, oke. Kita nanya untuk video pembelajaran Bu Kis yang diupload mahasiswa sebagai tugas mereka di PPG itu kan ada tugas upload media belajar ke YouTube tuh. Apakah itu bisa kita buat penilaian itu Bu Kis? Bukan Pak, itu kan sudah ada nilainya sendiri. Itu Oh, nilai jadi untuk itu ujian, Pak. Iya. oh jadi itu dia bisa dinilai lagi Bu Kis ya? Ya, ini itu kan sudah dinilai untuk yang pembelajarannya. Oh, Jadi gitu. termasuk tadi sudah saya sampaikan misalnya untuk apa diklat, prajabatan, apa itu kan sudah dipakai untuk kepentingan lain ya. Jadi Jadi tidak itu Pak. nggak bisa dinilai lagi ya? Iya. Termasuk artikel dengan PTK juga Bu Kis ya? Kalau Artikel dengan PTK juga gitu ya? ya, kalau itu digunakan untuk pembelajaran, berarti kan sebetulnya sudah dinilai ya. Ya. Ya, makasih. Bu Kis, saya tanya Bu Kis. Pak Holil, apa ini Pak Holil? Ini Kualitas tadi saya menambahkan punya teman tadi yang nggak bisa screen untuk penilaian kompleks itu kalau YouTube saya kira nilainya 4 Bu. Saya tadi menilai 4 karena kesulitan untuk kesulitannya luar biasa tuh kan sebagai saya punya channel YouTube untuk membuat apa data pendukung tadi Ibu Nindya luar biasa membuat YouTube-nya itu upload di YouTube saya lihat bagus saya ada yang menilai 4 karena itu juga butuh perjuangan butuh teknologi yang kompleks ya dia harus berkorban untuk kota membuat konten YouTube itu kan tidak mudah ya. harus modal duluan dan dia sudah berusaha membuat itu luar biasa apalagi sangat match dengan data pendukung sebagai guru matematika dia saya pikir untuk kompleks itu saya nilai tadi 4 karena pengorbanan kesulitannya yang kompleks juga. Kemudian ini saya screen share tadi Bu. Ini kalau sudah saya kirim semua kan biasanya nama saya timbul di sini Bu ya. Mohon ini. Ini kok belum ada Bu. Apa masih berjalan prosesnya? saya tidak tahu maksud Bapak. Ini Ya. yang Bapak share ini kan Ya refleksi nih Bu. Yang saya copy, yang saya download dari refleksi saya dari instrumen yang saya punya. Ya, saya download hasilnya ini Bu. Tapi nama saya belum ada. Loh, sebentar. Ini kan refleksinya Nindya, Pak. Oh iya. Ini refleksi dia ya. Iya. Maaf Bu. Maaf. Iya. Harus Bapak mulai. Bener. Masya Allah. Terus berarti Saking seriusnya. iya anus paneng tadi Bu agak Ibu terus. Terus menurut jenengan gimana Bu? Itu Kalau Bapak saya untuk yang kompleks tadi saya menambahkan teman tadi yang tidak bisa bicara, tidak bisa ngupload karena begitu. Gimana? Menurut saya kalau menilainya data pendukung Ibu Nindya itu lewat YouTube saya kira butuh perlu diapresiasi dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Media Nanti masuk di sesi
yang Bapak sampaikan, saya menilai sekian karena ini. Oh, ini kita belum masuk ke situ, Pak. Itu nanti sesi penyamaan persepsi. Ya, Pak ya. Oh, nggih, Bu. Siap. Turun. Jadi di sini belum, Pak ya. Bapak menilai Ya. berapa silakan, tidak perlu mempengaruhi teman-teman. Karena itu nanti. Oh gitu ya, Bu. Oh, enggak, saya cuma berdiskusi, Bu. Dengan nanti jenengan untuk konsep penyamaan. teknologi kompleks tadi. Ya. Dengan media kompleks. Terima kasih, matur nuwun, Bu. Sama Pak Ali. Ada pantun, Bu, biar gak tegang, Bu, buat Bu Kristiani sama Pak Banjari. Melupakan Allah itu dosa. Cakep. Mana cakepnya ini? Bapak-bapak, Ibu, biar gak tegang nih, jawab dong. Asik apa? Ganteng. Cakep. Ayo, Pak. Semangat, Pak. Kecap. Dengan Bu Cahaya, Bu. Udah, nggak usah mikir ribut, lagi orang lagi menilai, nggak usah mikir ribut, udah cukup. Iya. Oke, lanjut. Udah, sambil Anda buat Bu Kristiani aja. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan kedua orang tua itu durhaka. Udah cukup, nggak usah pantun lagi, nanti aja pantunnya. Melupakan Pak Subaji sama Bu Kristiani mana bisa. Iya. Cakep. Lanjut, Pak. Terima kasih pantunnya. Aduh. Karena hari ini luar biasa, Bu Kristiani. Sabar banget nih. Ibu Bapak 3 menit lagi, nanti kita coba unduh ya Ibu Bapak ya, hasilnya ya. Nah, inilah dia tadi kita udah hilang Saya waktu dengar sudah pantun sebentar. Mengisi, Bu. Yang akan istirahat ngopi-ngopi silahkan. Pak Iqbal, apa Pak Iqbal? Ya Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Saya sudah sampai ke bagian akhir dan di apa namanya instrumen yang telah diberikan itu sudah sampai yang terakhir. Ternyata ada batasan penilaian portofolio ya Bu ya. Ya. Nah itu setelah saya cek ulang itu batasan itu nanti kalau misalkan saya menilainya di bagian yang kedua misalkan bagian refleksi diri ya Bu pembelajaran. Misalkan nilai dia karena banyak memasukkannya sampai poinnya lebih dari 3, misalkan 0,5, 0,5, 0,5 sampai dengan 4. Apakah itu oleh sistem dikurangi langsung jadi 3, kan maksimalnya 3 ya Bu. Jadi saya nggak harus mengurangi lagi ya gitu Bu. Apakah betul hanya konfirmasi saja? Terima kasih Bapak, ini pertanyaan yang bagus. Nilai sesuai dengan ketentuan ya. Jadi tidak perlu memikirkan apakah nanti nilainya nanti sistem Bapak yang akan mengurangi. Oh, iya. Jadi kalau untuk portfolio kan memang kalau refleksi itu maksimal kan 1,5. Kemudian informasi itu 1,5. Penelitian itu seterusnya itu sistem. Jadi Bapak menilai apa adanya saja. Oke? Terima kasih Bu. Juga izin bertanya Ibu. Ini Bu, saya mau nyoba untuk mengisi link ya. Selamat pagi para yang siswa. Google Form. Tapi ketika Kita lihat akan skor Anda, mendiskusikan tentang nilainya 0. bilangan Bagaimana itu? berpangkat bulat Maksudnya gimana? positif. Mau Ya. Kita Yang akan kita mengisi nih, bahas lihat hari ini. skor katanya gitu ya. Nah, di sini nanti Ya. ada beberapa Muncul informasi ternyata yaitu poinnya tentang 0 kompetensi per 0 dasar, gitu. kemudian kenapa kita harus Itu belajar. memang nggak ada nilainya Bu. boleh Ibu share ya. Coba Ibu share. Di Zoom. Oke, Ibu share. Yang thanks Ibu for your maksudkan. attention. Assalamualaikum warahmatullahi Halo.
Buka dulu, Bu. Muncul nggak, Bu? Coba share dulu. Harusnya kalau sudah selesai, seperti yang dimuat Pak Dadang itu ya, di chat itu ya. Ini, Bu. Ada nggak, Bu? Itu hasil skor kita tadi tuh, Bu. Belum ini, Ya, Bu. selamat Ini masih belum. siang semuanya. Ya, Selamat terus ke pagi bawah, Bu. semuanya. Ke bawah. Itu penilaian kita tadi tuh. Kalian berada. Ini Terus, penilaian terus. kita tadi. Ya. Terus tapi di atasnya poinnya 0/0 gini, Bu. Iya, berarti sudah kita nilai semua. Nilai semua. Oh, yang pengaruh gitu ya, Bu? di atas Iya, itu 0,0. yang 0,0. Oh, alah. Ya, berarti udah Itu tadi sukses ya, tuh, Bu Bu. ya. Ya, oke, dari Ini sudah nggak ya. ada, Bu, ya? Sukses. Ini Ye. udah, Bu, ini udah beres ya. Kita nggak Iya, nggak ya. di sini gitu ya. Ya, oke. Nanti saya ambil, Bu. Ini sudah bisa mengambil sekarang ya, Bapak ya. Kami download dulu Kompetensi dasar nilai Bu selanjutnya, Bapak. Oke, Bu. Saya yaitu tutup lagi ya, Bu ya. Ya. himpunan atau sets. Dalam bahasa Inggris itu sets. Oke ya, jadi himpunan atau sets. Mungkin himpunan itu dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim. Misalkan kalau ada orang berhimpun, Istirahat dulu itu kan ya, berkerumun, 5 menit, 10 menit ya. Kami mengambil data dulu. berkumpul. Nah, sama. Sebenarnya himpunan itu Jawaban Anda telah direkam kan, Ibu. Anda sudah menjawab. Ya. Sukses. Ya, alhamdulillah Bapak sudah saya unduh.